Podcast CPNS, cuma pengen ngobrol santai. Hai semua, selamat datang di podcast CPNS. Cuma pengen Ngobrol santai. Oke nih, sebelum kita benar-benar mulai podcastnya, kayaknya lebih baik kalau kita kenalan dulu deh. Dimulai dari aku ya. Nama aku Rizky Ananda, saat ini aku bertugas di BP2JK Wilayah Aceh. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau kenalan? Aku. Silakan. Hai semuanya, nama aku Delani Elisa, saat ini bertugas di BWS Sumatera Lima Padang. Hai semuanya, nama aku Dayu Fijri dari BPJN Sumbar. Hai Kak Dayu. Aku ya, kenalin, aku Cut Atira Salsabila dari BJKW 1 Banda Aceh. Halo Kak Yang Cut. terakhir nih, yang paling ganteng di sini. Jadi tidak enak. Iya, halo semuanya. Aku Dani Rinaldi dan hari ini aku bertugas di BWS Sumatera 1 Banda Aceh. Hai Kak Dani. Halo. Hai. Jadi, oke, karena udah pada kenal nih, jadi kita mulai aja ya podcast kita hari ini. Jadi, tadi kan kita udah belajar nih tentang isu-isu yang lagi marak terjadi di negara kita. Menurut kalian, isu apa nih yang sangat menarik? Ada yang mau mulai nggak? Hmm, Kalau aku tadi tuh aku sempat ngeliat ini Kak. Eh, jadi ada salah satu video. Aku tuh sempat sempat scroll TikTok. Ada salah satu video di mana eh, anak-anak sekolah sekarang tuh ya lumayan meresahkan lah. Jadi kayak dia banyak nggak tahu, nggak bisa baca kayak gitu-gitu. Dia nggak bisa hitung. Nah, eh, boleh aku kasih lihat nggak nih Kak videonya? Oke, silakan kalau mau kasih lihat, biar kita juga sama-sama tahu nih video apa yang dimaksud. Oke, sebentar ya. 55 murid masuk kategori tidak SMP di Buleleng nggak bisa baca akibat medsos atau pola pendidikan kita. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng, Bali mencatat sebanyak 363 pelajar SMP di Buleleng tidak bisa membaca. Rinciannya 155 murid masuk kategori tidak bisa membaca dan 208 murid masuk kategori tidak lancar membaca. PLT Kepala Disdikpora Buleleng, Putu Aryadi Pribadi, mengungkapkan fenomena ini diduga disebabkan berbagai faktor, baik internal dan eksternal yang dialami pelajar. Dewan Pendidikan Buleleng, Bali menilai ada masalah krusial pada proses pembelajaran di sekolah, terutamanya di tingkat sekolah dasar atau SD. Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriyatna, bahkan menyarankan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah dibatasi. Lantaran ada temuan anak yang tidak bisa menulis ini lancar bermedia sosial. Ya, intinya kayak gitu Kak. Jadi eh, aku tuh ngerasa khawatir lah. Jadi dan ini nggak cuma di Buleleng aja ya. Case itu banyak banget yang berseliweran di sosial media. Jadi anak-anak SD sekarang tuh mereka nggak lancar buat baca hitung-hitungan. Tapi mereka lancar buat buka HP, dia buat buka sosmed kayak gitu-gitu. Nah itu aku ngerasa miris banget lah sama generasi-generasi sekarang. Padahal kan baca tuh salah satu hal dasar yang mana kalau kita nggak bisa baca kita jadi nggak tahu apa-apa gitu kan. Gitu sih. Jadi menurut aku ini adalah salah satu fenomena yang cukup membagongkan gitu sih Kak. Izin tanggapan ya, kalau menurut aku sendiri juga fenomena ini cukup meresahkan ya, apalagi kan di masa-masa sekolah yang artinya mereka ini 10, 20, 30 tahun lagi ini akan menjadi penerus masa depan bangsa Indonesia ya. Kalau misalnya calistung aja saat ini mereka tidak lancar ya. Mungkin tadi ada faktor internal dan eksternal, mungkin bagaimana cukup dikhawatirkan juga untuk masa depan Indonesia nanti. Tapi menurut teman-teman, sebenarnya hal-hal ini tuh terjadi karena apa ya?
Hmm. Menurut aku sih Kalau kayaknya Rasul, oh ya silakan Kak Dea duluan. Pada nggak sabar kayaknya mau. Nggak apa-apa Kak Dea aja. Oke. Eh, iya, setahu aku sih sekitar kayak beberapa tahun yang lalu itu bahkan masuk SD itu harus ada tes Tes secara baca. hitungnya, maksudnya Iya kita, benar-benar. iya tes baca kan, bener kan. Nah, justru kenapa malah sekarang malah ada kemunduran ya, Oh kayak iya juga ya. anak SM, iya anak SMP malah nggak bisa baca gitu kan, tadi kan di beritanya anak SMP tuh. Mhm. Nah, belum lagi yang ketahuan yang lainnya kan kita nggak tahu. Nah, dan yang lucunya kalau tuh anak SMP selama SD berarti dia nggak baca dong, Iya, atau selama atau nggak lancar. SD ya terus naik kelasnya gimana? Itu makanya kayak Nah itu dia. dia ngerjainnya gimana kayak gitu. Tapi aku baru-baru kepikiran juga, aku baru ingat juga dari yang Kak Dayu bilang. Kalau aku tuh dulu SD juga pas mau masuk SD itu ada tes calistungnya gitu. Tapi ya berarti Iya sekarang udah benar. berubah ya. Buat masuk SD sekarang nggak perlu ada tes-tes lagi ya. Atau untuk masuk SMP nggak mesti harus bisa baca gitu, tuh maksudnya gimana ya? Kalau dari berita, dari konten tadi. Oh, kalau di konten tadi sebenarnya kan dia sekolah tapi dia nggak bisa ada yang nggak bisa ada yang nggak lancar. Jadi Oh gitu. jadi nggak semuanya nggak bisa, tapi ada beberapa yang nggak bisa tapi yang aku bingung kan kayak udah SMP tapi dia nggak bisa baca. Nah itu tadi gimana caranya dia bisa naik kelas, dia bisa bahkan lanjut ke SMP kayak gitu. Gitu Bahkan ada sih. yang lebih parah tuh aku nemu video anak SMA nggak bisa baca eh, angka yang udah ratusan ribu. Padahal kan ya udah SMA gitu. Lebih parah lagi daripada Pada tingkat-tingkatan di Itu bawahnya. maksudnya yang nolnya banyak yang gitu, nolnya kayak banyak ya. miliar, triliun Iya gitu-gitu. yang kayak Oh, 814 ribuan, tapi dia bacanya cuma kayak 8.000, 8 juta lah gitu. Aduh. Tapi nih setahu aku ya, Mhm. mereka itu bisa naik kelas itu karena sebenarnya dipaksa juga sih, kayak dari sekolah nih ngejar agreditas. Jadi kalau Oh misalnya ya. ada murid yang tinggal kelas, sekolah itu akan turun agreditasnya. Jadi mau nggak Oh. mau membuat mereka terpaksa naik kelas gitu. Jadi ya miris juga sih jadinya. Make sense sih tapi menyambung Iya, Kak Cut Rizky ya kalau misalnya kita segenerasi nih mungkin kita ada yang namanya ujian nasional tiap mau ke jenjang selanjutnya ada iya, ujian nasional dan Hmm. kalau mau betul. tidak lulus ujian nasional ya tidak lanjut ke jenjang selanjutnya. Nah ini mungkin seiringnya berjalannya waktu UN yang tidak meluluskan itu udah mungkin tidak setegas yang dulu kali ya. Jadi mungkin itu juga yang bisa menyebabkan anak-anak sekolah zaman sekarang ini tidak terlalu fokus dalam belajar karena mungkin ada perkiraan kalau ending-endingnya juga bisa lulus gitu mungkin kali ya. Oh betul betul betul. Bahkan setahu aku sekarang UN itu udah nggak berlaku lagi. Jadi kayak iya, ujiannya itu cuma ujian benar. akhir sekolah doang dan itu kan pihak sekolah yang menentukan. Nah, balik lagi itu. Oh ya mungkin perubahan lah ya. Cuman kayaknya layak untuk dievaluasi. Cuman ya semoga pendidikan di Indonesia udah bisa lebih baik lah supaya nggak ada kejadian lagi kayak gini-gini nih. Ya, perubahan zaman sih. Mungkin juga Mhm. kalau sekarang kita bisa melihat kita tuh banyak dibantu sama teknologi. Contohnya Betul. AI kan sekarang. Oh iya, AI Tapi juga lagi AI banyak itu banget nih. sebenarnya ada pro dan kontra sih. Kalau menurut kawan-kawan gimana nih? AI di lingkungan masyarakat, dunia kerja, dan pendidikan mungkin. Aku, Kak Cut mau itu dulu ya, nanggepin dulu ya. Kayaknya sebenarnya kalau AI itu tergantung pengguna nggak sih? Kalau Hmm. misalnya kita Betul, gunainnya betul. secara positif, AI itu akan menghasilkan hasil yang positif. Tapi kalau kita gunainnya secara negatif, ya hasilnya akan negatif juga kan? Ya betul. Tapi ada yang menarik. Ini ngebahas tentang AI ya. Eh, Kayaknya tuh baru-baru ya beberapa bulan inilah udah mulai muncul AI video yang beredar di sosmed juga. Nah, itu tuh bener-bener aku yang kayak mind blowing. Ini kok bisa ya dia secanggih ini gitu loh. Dia pakai prompt aja, tapi bisa bikin video yang serealistis itu gitu loh.
Sebenarnya itu benar tadi kata Kak Cut Rizky, gimana orang menggunakan itu gitu loh. Itu bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Karena banyak banget video-video yang cukup realistis. Nah itu kita bisa mikir itu tuh beneran gitu loh. Dan kalau misalkan orang pakai itu buat kejahatan kan, ya itu ya sangat disayangkan lah kayak gitu loh. Tapi pernah ada yang lihat kan videonya, video-video AI ada nenek-nenek Pernah terjun sih, payung lah kayak gitu-gitu. Iya, pernah pernah sih kayak muncul banyak misalnya banget. orang tua misalnya lagi buka sosmed nih, terus dia Mm-mm. lihat ada video AI, ini anak-anak lucu-lucu gitu kan, terus dia Mm-mm. bilang, "Ih, ini anaknya masih kecil udah bisa kayak gini." Terus mungkin kalau kalau orang tua kan ada yang nggak ngerti AI itu apa gitu kan, Oh jadi kayak, ya, "Oh enggak, itu kartun," bilang gitu kan, "itu kartun, animasi, emang sekarang udah canggih, udah kayak orang asli," kayak gitu. Cuman takutnya kalau misalnya orang tua yang eh kalau kita dulu kan di bawah pengawasan orang tua kan. Kalau sekarang mm-mm. orang tua itu harus di bawah pengawasan Pengawasan kita kita. untuk yang konten-konten yang kayak gitu, Benar-benar. Iya betul betul. biar nggak ketipu. Oh Ya ini sih nih, lebih rawan orang tua ya yang tertipu soal AI ini. betul betul. Iya, karena kan di zaman zaman jaya-jaya mereka itu dulu kan digital ini belum masif kayak sekarang kan. Betul. Nah, Betul. kalau sekarang kayaknya untuk orang tua, generasi orang tua kita itu jadi malah kaget gitu. Ada yang secanggih itu. By the way, aku akhirnya nemu nih ada satu video yang AI-nya tuh kelihatan realistis banget. Jadi mungkin teman-teman mau lihat sekaligus konteks ya buat penonton di rumah. Nah, ini adalah salah satu Boleh. video AI. Wah, Virus Pulungan, cuman realistis modal banget ngetik ya. prompt. Nah, ini aku ngerasa kayak ini realistis Guys, banget aku nih. AI yang dibuat sama Bang Virus Pulungan, cuman Iya, modal Iya, ngetik ketipu prompt banget. di realistis banget VO3. sih. Aku Iya cantik kan, kan? guys? Tuh, dari mulai lingkungan sekitarnya, terus juga orangnya, kayak gitu-gitu tuh bener-bener. Ya, kayak aku tuh awal-awal kemunculan video AI ini, Wow. wah ini sih bisa jadi apa ya? Bisa jadi kejahatan tuh udah mulai tidak kejahatan digital ya terutama itu bakal mulai makin merebak sih gitu. Tapi pernah ada pengalaman gak sih kayak temen atau orang tua yang dia kena tipu dari AI itu sendiri gak sih? Atau alhamdulillahnya belum ada? Alhamdulillah belum sih. Kalau Ya aku sih Alhamdulillah di alhamdulillah aku belum udah ada jangan ya. sampai ya. Iya sama, alhamdulillah belum ada. Semoga Paling kayak tidak. ke makan hoax saja kali kayaknya ya. Oh Kayak iya. video pejabat yang apa gitu, nanti dikiranya tuh kayak beneran gitu. Wah Ah gila, iya itu kalau kayak gitu tuh. sering. Itu sering banget beredar. Dan ending-endingnya jadi Nah, ujaran kebencian. Nah, Iya. benar. Benar benar benar. atau atau sekedar konten-konten yang clickbaitnya tuh menipu gitu kan. oh iya, Clickbait ya kan sering tuh kegocek clickbait, tapi orangnya nggak mau, kita nggak mau buka baca kontennya full. apa, nggak, ya nggak mau tonton, anggaplah itu nggak baca gitu, Mhm. nonton gitu kan, terus kita baca full cuman karena lihat judulnya aja, udah kegocek gitu. Wah, itu terjadi pada orang tua aku. Tapi nggak Kita cuma pun orang tua. maksudnya, Yes. iya, Iya Ah, sih. ah. kita pun juga kadang kan kalau nggak hati-hati bisa kena kan. Iya Iya betul betul. banget. Nah, itulah pentingnya Tapi soal literasi. kemakan clickbait itu Hmm? sih, soal kemakan clickbait itu sih kayaknya memang bukan cuma orang tua ya, kayak kata Iya, Kak Iya, Atira tadi. Karena kayaknya kalau aku lihat-lihat, sekarang generasi muda ini jadi malas membaca nggak sih? betul Jadi sekali. kayak Iya. mereka membaca berita betul. cuman dari judulnya doang, isi beritanya itu nggak dibaca. Iya, tapi itu relate banget sih. Aku banyak banget circle aku tuh yang kayak gitu. Jadi kayak dia habis baca, ah ini serius kayak gini gitu. Dia baca belum, tapi udah langsung ngomong ke orang lain kayak gitu. Kan jadi bikin Kita belum selesai baca. iya bahkan baru baca judulnya aja gitu loh. Tiba-tiba udah disebarin. Pas dibaca, oh enggak deh ternyata. Jadi ya bener lah kata Kak Cut Rizky, nggak cuma orang tua sekarang. Dari judul, dari Mm-mm, judul Iya aja udah benar. mengambil kesimpulan sendiri ya. betul.
Tapi pihak pembuat Mungkin beritanya juga membuat judul yang menarik engagement banget ya iya kayak sih. kayak gitu. Biasa gitu. Mm-mm. Mungkin emang kalau misalnya tren membaca zaman sekarang sama dibandingkan dulu, kalau misalnya dibuat grafik mungkin udah terjun bebas kali ya. Karena memang sekarang tuh sangat tidak gemar membaca ya kayaknya. Betul, setuju sih. Minim literasi lah ya Kak istilahnya. Iya, betul. Mm-mm. Aduh, ada satu yang kayaknya kelempar ya. Itu Iya. nggak apa-apa, nanti nanti Bang Dani mungkin bisa join lagi sama kita. Jadi gimana Mm. nih? Memang berat ya berarti tentang literasi ini. Kayak Iya, generasi mungkin muda sekarang. mungkin anak-anak zaman sekarang termasuk ya Gen Z juga sih lebih doyan membaca berita yang divisualisasikan daripada yang kayak berbentuk Iya, berita benar. yang full tulisan ya. Jadi ya itu mungkin salah satu faktor yang membuat kayak orang-orang tuh udah gemar membacanya agak berkurang ya mungkin saat ini karena udah banyak berita-berita yang divisualisasikan dan memang lebih menarik untuk dilihat dan ditonton sih. Benar-benar. Benar, benar, benar. Mungkin, nah mungkin itu juga Mungkin kali ini ya salah faktornya satu. kenapa anak sekolah sekarang banyak yang Iya, anggaplah belum lancar membaca kayak yang kasus pertama tadi, nggak bisa atau iya nggak benar. lancar. Hmm. Karena kayak dari dari kecilnya dia udah dikasih hal-hal yang digital-digital, misalnya tontonan YouTube, terus apa kayak Cocomelon gitu-gitu. Iya. Ya, Nah, yang lebih jadinya parahnya lagi tuh mereka kalau lebih suka. anak-anak yang nggak terkontrol tuh kayak sekarang tuh kan lagi ada istilah juga ya brain rot gitu kayak pembodohan lah kayak yang bikin anak-anak tuh jadi tontonannya juga jadi nggak baik terus berdampak juga sama minat bacanya dan sebagainya. Ya, jadi kalau menurut aku sih dalam dunia digital dan AI yang tadi kita bahas itu sebenarnya cukup bagus ya untuk diterapkan dari sejak muda dari anak kecil juga. Cuman ya tetap ada kontranya, ada negatifnya ya. Fungsinya kita juga sebagai masyarakat ya bisa membatasi, bisa membantu ya biar yang negatif-negatif itu nggak terjadi lah. Iya, benar. Tapi sebenarnya kurangnya pendidikan ini juga bakal ngaruh ke ekonomi nggak sih? Kayak sekarang itu kan banyak banget tuh pinjol, judol yang asalnya juga dari kurangnya pendidikan di Indonesia ini. Menurut kalian gimana? Iya sih, itu berdampak banget sih. Jadi, apalagi pinjol dan judul itu, aku sempat baca di berita akhir-akhir ini sangat marak dan membahayakan sampai aku baca banyak banget berita akibat orang terlilit pinjol dan judul, itu mereka sampai bunuh diri dan segala macam. Itu tuh menurut aku hal yang perlu diwaspadai dari sekarang sih, karena kalau terus berlanjut, ya bisa menjadi ancaman terbesar buat Indonesia. Wah, Iya nih, kalau ngomongin judul, teman terdekatku bahkan pernah terjerat judul. Dia bahkan Wow. sampai habis 40 jutaan kalau nggak salah buat judul dan dia stres akhirnya. Kayak, aduh, kenapa maksudnya dia padahal kerja juga, dia berpendidikan juga, cuman masih bisa kena judul itu kayak ini tuh bener-bener bahaya sih ya. Untungnya sih sekarang udah mulai diberantas ya masalah judul. Jadi emang udah nggak semarak dulu lah gitu loh. Walaupun mungkin masih ada sisa-sisanya sih. Aduh, kalau ngomongin judul miris lah pokoknya. berarti berarti judol itu nggak cuma nyerang yang ke tidak berpendidikan ya, yang Oh, berpendidikan enggak. bisa kena ya. Betul. Temenku tuh ya iya dia kuliah juga, lulus juga. Bahkan jurusannya pun jurusan yang emang mikir kayak gitu. Jadi aku juga agak kaget dia bisa bisa terjerat kayak gitu bahkan sampai puluhan juta gitu kan. Kayak ternyata emang dia beneran bisa nyerang siapa aja. Apalagi kalau udah ketagihan. Hmm. Karena sistemnya judul itu ini kan dikasih menang dulu kan sekali di awal. Nah, Iya. aku tuh cerita, aku tuh diceritain juga katanya tuh dia bahkan dari coba-coba dari kayak 25.000, 25.000 apa 20.000 gitu. Terus tiba-tiba benar dikasih menang segala macam, akhirnya dia mulai Hmm, ketagihan kayak gitu-gitu. Terus kalah, iya. niatnya mau balikin uang,
malah makin kalah kayak gitu-gitu. Dan itu kayaknya kalau nggak salah aku pernah ngeliat video juga kalau judul tuh dibikin apa ya? Ya pokoknya mentalnya kena lah supaya dia Iya sih. adaptif, adaptif, adiksi. Nah itu pengen pakai kata-kata bagus nggak bisa. Aduh. Ya. Ya Tapi sih, judul mungkin itu ini adalah salah sebagian satu. Ya, bisa lanjut Kak Rizky saja. judul ini sebagian bentuknya itu kayak game gak sih? Kayak aku pernah lihat orang-orang di sekitarku ya, mereka tuh kayak main game gitu loh, yang kayak chip-chip gitu gak sih? Nah itu Kak Atira yang pernah cobain katanya. Enggak sih, aku bahkan Waduh, nggak tahu. nggak nyangka. Yang aku tahu kayaknya yang ini ya, yang kayak spin-spin gitu ya. Aku tahu Iya, dari benar-benar itu maksud aku. Iya benar. Apa hmm, sih? kayak Sport. agak Spin wheel. game-game spin wheel. Nih, Enggak, Bang jadi Dani nih mereka yang tuh tahu. kayak top up terus top Dilempar up. lagi. Iya, benar, top up gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya ternyata banyak juga permasalahan-permasalahan kecil yang jadinya cukup Iya. besar kayak gitu. Tapi nggak berasa kita udah hampir 20 menit lebih nih Kak kayaknya. Oh iya, udah 20 menit Iya, lebih nih ya nggak berasa ya. kita. Berarti Kalau mau lanjut Kita harus juga ya episode 2-nya nggak bincang-bincang sih? kayak gini, gak kerasa. boleh. Kayaknya nggak Mungkin cukup nih penonton satu episode doang. penonton apakah lanjut episode 2-nya penonton? Kalau rame lanjut part Ini 2. lanjut. Boleh, boleh, boleh. Oke. Kayaknya aku tarik kesimpulan aja ya. Boleh, boleh. Berarti nih dari obrolan kita tadi sebenarnya masalah paling penting di negara kita ini di pendidikan gak sih? Karena Betul. dengan kalau kurang pendidikan, warga kita kurang pendidikan nih, masalahnya jadi merembet kemana-mana. Dari ekonomi, hoax, AI, jadi kemana-mana gara-gara pendidikannya yang kurang. Mungkin kita kita bisa gimana ya? Hmm, ikut berperan untuk memajukan pendidikan di negara kita sih. Mungkin nggak harus jadi guru kayak ngajar ya. Mungkin bisa kita gimana memberikan informasi kepada orang-orang terdekat kita seputar isu-isu yang ada di negara kita sekarang ini gitu. Betul. Atau edukasi kayak gini Kak, dengan podcast kayak gini bisa ngebantu ngebuka juga eh, Iya, pemikiran orang-orang di luar sana. oke deh. Kalau gitu mungkin podcastnya kita cukupkan sampai di sini aja. Sampai jumpa lagi. Oh iya, terima kasih buat semuanya yang udah nonton, nah, buat Kak Dela, Kak Cid Atira, Kak Dayu, dan Kak Dani yang udah berbagi informasi, berbagi cerita tentang isu yang terjadi di negara kita. Mungkin bisa kita jumpa lain waktu di Ben- podcast CPNS. Cuma pengen Pengen ngobrol ngobrol santai. Oke. Terima kasih. Bye. Dadah. See you next episode. Podcast CPNS, cuma pengen ngobrol santai.